Shalom Bapak Ibu yang sangat amat dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada tentunya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan juga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh ada dan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua itu juga dikarenakan oleh karena pikiran kita. Mengapa demikian? Sebab pikiran itu adalah raja kehidupan. Kenapa saya menyebut pikiran itu sebagai raja kehidupan? Karena Bapak Ibu Saudara, seumur hidup kita hanya melayani pikiran kita. Dari pagi sampai malam, kita hanya meladeni pikiran kita. Apa yang kita buat sepanjang hari, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya berasal dari pikiran kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, pikiran itu sangat menentukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari pikiran. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengisi pikiran ini menjadi selaras dengan apa yang Tuhan mau? Guidance-nya apa? Sehingga pikiran kita bisa terjaga dan terpelihara dengan benar. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, melangkah atau apapun itu dalam hidup ini. Makanya Bapak Ibu setuju dengan saya kan? Bahwa pikiran itu adalah raja kehidupan. Makanya pikiran ini harus terus diisi dengan apa? Tentunya dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Itu adalah perintah bagaimana kita mengisi pikiran kita untuk menjadi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema mengisi pikiran ini, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa pemberi kehidupan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang masih ada, supaya kami mengisi hari-hari kami, mengisi pikiran kami, mengisi kehendak kami dengan hal-hal yang benar dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami yakin pikiran kami akan menjadi seturut dengan kehendak-Mu ketika kami menggait pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami mohon bantu kami untuk kami boleh mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini karena kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh kondisi apapun, cara apapun. Dan kami percaya dimanapun kami melihat dan mendengar channel atau konten ini, semua kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Mari kita buka Mazmur 119. Mazmur 119 ayat ke-97 sampai 112.
Ini ayat yang terpanjang, Bapak Ibu, pasal yang terpanjang. Mazmur 119 ayat ke-97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Ayat yang ke-105, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah yang menjadi guidance bagi setiap kita. Pada saat kita berpikir, pada saat kita bertindak, pada saat kita melangkah dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, pernahkah kita mendengar orang menyebut suatu benda dengan nama sebuah merek saja? Tidak peduli itu benda merek lain, tapi kita menyebutnya dengan satu merek saja. Misalnya begini, Aqua. Kadang tidak peduli merek apapun, padahal banyak yang lain ya tentunya. Tapi setiap kali orang menyebut air minum itu dengan sebutan Aqua, sekalipun di tangannya bukan merek Aqua tentunya. Indomie. Kadang tidak peduli yang dibeli mereknya apa. Tapi tetap saja ketika ditanya, oh saya lagi beli Indomie. Rinso, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali orang berbicara tentang cucian, maka image atau ingatannya akan selalu kepada merek itu. Begitu juga dengan Sunlight. Mau cuci piring atau apapun itu, pakai merek apapun, tetap seringkali image-nya sudah ke sana duluan. Begitu juga Baygon. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Sekalipun mereknya beda, pada waktu kita menyebutkannya dengan nama-nama tadi, orang udah ngerti, oh itu maksudnya itu, oke. Image. Disebutnya dengan merek yang sudah melekat di pikiran setiap konsumen yang ada. Mengapa bisa demikian? Karena sudah melekat di pikiran. Segala sesuatu yang sudah terlanjur terpatri dalam otak kita
maka pasti akan sulit untuk diubah lagi. Paling tidak dibutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih lagi. Sekalipun pada akhirnya kita mengetahui bahwa apa yang dipahami itu ternyata salah. Sebab pemahaman yang terpatri di dalam otak kita tidak tertanam dalam waktu singkat, melainkan karena waktu yang begitu lama sehingga sudah mengakar di pikiran kita. Dalam waktu yang cukup lama tersebut dan tentunya berulang-ulang. Makanya ada orang seringkali pakai istilah cuci otak dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah terpatri. Begitu juga banyak hal yang terjadi dalam bidang kerohanian, Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak terjadi kekeliruan di dalam kekristenan. Oleh karena apa yang sudah terlanjur terpatri dalam pemikiran orang Kristen. Misalnya, masalah selalu diartikan sebagai hal yang buruk dan menghancurkan. Sehingga setiap kali kita mendengar kata masalah, kita menjadi begitu paranoid. Kita selalu menolak dan rasa takut menghadapi kata ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, masalah tidak selamanya identik dengan keburukan. Namun masalah juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Sebab lewat masalah, kita akan memperoleh banyak pelajaran berharga, bukan? Lewat masalah, kita akan menjadi semakin kuat, semakin tegar, dan tidak mudah tumbang. Jadi tidak selamanya masalah itu konotasinya negatif. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Namun yang sudah terpatri, masalah itu adalah hal yang buruk dan menghancurkan. Sehingga semua orang menolaknya. Lalu apa lagi? Berkat. Selalu diidentikan dengan uang, kekayaan. Wah, dia diberkati Tuhan loh, artinya dia kaya sekali. Oh, hari ini saya dapat berkat, oh artinya dia dapat uang. Sehingga kita sering kali banyak mendengar nasihat begini, jangan hanya sekedar mengejar berkat, yang artinya mengejar kekayaan. Padahal berkat itu mempunyai arti yang begitu luas. Bisa saja berkat berbicara tentang kesehatan. Kalau kita sehat, itu adalah berkat daripada Tuhan. Ketenangan. Sebab tidak semua orang kaya bisa hidup dengan tenang. Sehingga mungkin kita hari ini sedang kekurangan, tapi kita bisa tenang. Itu berkat. Kita punya keluarga, itu pun berkat dari Tuhan. Kita punya kehidupan, bahkan ketika kita masih bisa bernafas pun, itu semua bisa dikatakan sebagai berkat dari Tuhan. Lalu apalagi yang sudah terlanjur salah kaprah? Gereja. Gereja selalu diartikan dengan gedung gereja itu sendiri. Gereja kamu di mana? Hari ini saya mau pergi ke gereja. Sehingga tidak heran hari-hari ini kita mendapati ada begitu banyak orang membangun gedung gereja semegah-megahnya, senyaman-nyamannya, secanggih-canggihnya, sementereng-menterengnya.
dengan alasan ini kan rumah Tuhan. Kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita harus membangunnya dengan sebagus-bagusnya. Kalau demikian halnya, lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang tinggal di desa atau tempat-tempat terpencil, yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki sarana dan prasarana untuk membangun gereja dengan hal yang seperti tadi itu? Padahal kalau kita mau menelaahnya lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan dengan gereja adalah diri kita sendiri. Jelas-jelas firman Tuhan katakan itu. Ketika dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Gereja adalah jemaat dan anak-anak Tuhan itu sendiri. Bukan indahnya gedung yang menyenangkan hati Tuhan. Namun bagaimana kita menghidupi kekristenan dalam diri kita, itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan masih banyak hal lain yang menjadi contoh dari kekeliruan yang disebabkan oleh karena sudah terlanjur terpatri dalam pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga agar dalam pikiran kita terpatri pemahaman yang benar, bukan yang salah kaprah seperti tadi itu, maka kita harus membiasakan diri untuk mengisinya dengan hal-hal yang benar pula. Adapun caranya adalah dengan terus-menerus menanggapi kebenaran Tuhan setiap hari, yang ditawarkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan tentunya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat ke-28. 26, Bapak Ibu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apabila setiap hari kita mematri dan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan jugalah yang akan berakar kuat dalam pikiran kita. Firman Tuhan akan mengubah cara pandang kita yang selama ini salah. Firman Tuhan juga yang akan meluruskan pandangan kita yang selama ini keliru. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda istilah bad news is a good news dalam dunia jurnalistik? Apa maksudnya? Bad news is a good news. Berita-berita yang buruk, berita-berita yang kecelakaan, berita-berita yang pokoknya yang nggak bagus lah gitu, adalah berita-berita yang bagus untuk para jurnalis karena dia bisa mengekspos itu. Berita-berita negatif selalu menarik animo masyarakat untuk membaca dan mengikutinya. Berita-berita negatif seringkali menjadikan banyak netizen kepo, istilah zaman sekarangnya. Sebab banyak orang menyukai segala sesuatu yang bombastis, heboh, fenomenal, dan lain dari yang lain. Oh, itu yang disukai. Itu sebabnya konten-konten sampah, istilah netizen masa kini, Bapak Ibu Saudara, yang isinya cuma sebagai hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kadang malah yang berantem lah, yang apalah segala macam lah, penipuan lah apa. Justru itu yang mempunyai subscriber atau viewers yang luar biasa banyaknya daripada konten-konten yang berisikan pesan-pesan positif. Sehingga tanpa mereka sadari bahwa berita negatif tersebut sudah mencetak
pikiran dan hidup mereka menjadi ikut negatif. Itu sebabnya apabila kita ingin mempunyai pemikiran yang kudus dan benar di mata Tuhan, maka kita harus terus mengisi pikiran kita dengan terang firman Tuhan. Dan jika kita memiliki pemahaman yang benar, maka perkataan dan perbuatan kita pun pasti akan menjadi benar. Saya akan menutup dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk selalu dan setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau merespon firman Tuhan saat ini dengan sebuah pujian yang merupakan sebuah pujian komitmen kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup, biarlah hidupku hanya bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Tuhan selalu menuntun kita di dalam kehendak-Nya. Biarlah Dia selalu menyatakan janji-janji-Nya dalam hidup kita. Dan biarlah Dia selalu mengisi kita dengan kebenaran-Nya. Mari sekali lagi, jadikan ini doa dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi jadikan ini doa kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini iman kami, takkan pernah ada yang dapat memisahkan kami dari-Mu, dari kasih setia-Mu, dari kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, hidup kami. Biarkan Dia mengambil alih seluruh hidup kita. Biarkan Dia mengambil alih seluruh pikiran kita. Biarlah Dia mengambil alih semua perkataan kita. Biarlah Dia mengambil alih semua rancangan hati kita. Biarlah Dia mengambil alih semua perbuatan kita. Supaya apapun yang kita pikirkan, perkataan, perbuatan, dan merancangkan hati dalam hati kita, semuanya hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga tidak ada satupun dari rencana yang bisa gagal dalam hidup kita. Dari pihak Tuhan tidak mungkin dia bisa gagal. Tapi seringkali oleh karena kebodohan kita, oleh karena kebebalan kita,
maka tidak seluruh rencana Tuhan itu bisa tergenapi sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya relakan hati kita, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, maka kita akan melihat Dia menjadikan segala sesuatunya indah. Haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak pernah berbuat salah, maafkan kami ya Tuhan. Karena sekalipun seringkali kami mendengar firman, sekalipun seringkali kami membaca janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Sehingga sekalipun kami sudah mendengar banyak firman-Mu, sekalipun kami sudah mendengar janji-janji-Mu Tuhan, kami selalu melanggarnya dan kami menuruti apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Sehingga kami membiarkan pikiran kami dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar. Bapa, tolong kami untuk selalu menjaga apa yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Tolong kami agar kami dapat bersikap sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di saat kami sedang menghadapi banyak hal dalam hidup ini, biarlah pikiran kami boleh positif, biarlah pikiran kami boleh benar, sehingga kami menuai hal-hal yang positif dan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu menjaga, karena Kau selalu memagari kami dengan firman ketetapan, janji, dan jaminan-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sebab berkat itu datangnya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang selalu menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.